Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di hari yang ke-26. Jadi ini adalah malam ke-26 di bulan Ramadan. Insya Allah 3 hari lagi, 27, 28, 29, insya Allah 3 hari lagi Ramadan ini akan selesai, akan meninggalkan kita semua. Ini adalah finalnya. Final. Apakah kita akan juara atau tidak di perlombaan akhir nanti, di lomba Ramadan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung akhirnya yang menentukan. Harusnya semakin ke akhir itu harus semakin cepat. Ibarat balap kuda semakin mendekati finish, kuda itu semakin memacu kecepatannya. Ibarat maraton, lari maraton, semakin mau mendekati akhir, tentu semakin cepat larinya. Supaya apa? Supaya juara maraton. Demikian juga kita sekarang, semakin akhir, semakin mendekati akhir Ramadan, kita justru harus semakin cepat larinya. Ibadahnya harus semakin rajin. Karena mumpung masih bulan Ramadan. Jangan sebaliknya. Memang ada kemajuan, tapi maju sapnya semakin maju ke depan. Dan ini di mana-mana. Tidak di sini saja. Saya dari dulu, dari usia 0 tahun, kalau saya sadar, dari usia 0 tahun, dari semenjak dilahirkan oleh ibu saya, itu bisa jadi yang hadir ke masjid itu semakin Ramadan berakhir semakin sedikit. Itu di mana-mana, di daerah sini Cibiru, dulu saya di Cangkuang Kolon, daerah Kolot sama juga. Di mana-mana. Itu dan itu para penceramah, ustadz-ustadz ngomong seperti itu, hampir semua di seluruh Indonesia, mungkin seluruh ASEAN. Da ASEAN mah asa sararua wae. Indonesia, Brunei, Malaysia sama aja. Harusnya justru semakin penuh masjid, semakin rajin ibadah. Pasar baru semakin penuh kalau sekarang ini. Coba ibu-ibu, bapak-bapak silakan beli baju baru. Pasar baru penuh, alun-alun penuh, geria penuh, matahari, bulan, purnama dan sebagainya, bintang penuh. Bukannya tidak boleh, boleh silakan, tapi harus diimbangi juga dengan ibadah, meningkatkan ibadah. Jangan berhenti ke masjid. Peperiheun. Peperiheun, apa itu bahasa Indonesia peperiheun? Peperiheun. Urang mah, saya ya, kita atau saya lah, tidak bisa i'tikaf seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 hari terakhir. Bayangkan, Rasul itu i'tikaf 10 hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan. Diam di masjid i'tikaf.
beribadah di masjid, tidak keluar dari masjid kecuali melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan di masjid. Buang air kecil, buang air besar, itu saja. Ke air, mandi, paling keluar. Kalau Rasul itu makan juga di drop oleh Ibunda Aisyah, istri tercinta. Itu Rasul. Makanya Rasul SAW ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, di hadis disebutkan semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Kalau dalam bahasa kita, menyingsingkan lengannya, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahya lailahu, semakin menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan anak-anak dan keluarganya. Dibangunkan oleh Rasul. Tong sarawai, hayu bangun, ibadah. Nah, peperiheun urang mah teu bisa siga Rasul nya atuh malam-malam yang ganjil saja kita itikaf. Boleh kalau ibu-ibu bapak-bapak itikaf di sini. Mungkin nanti ada koordinator di sini, Abang Thohir sebagai koordinator bisa jadi. Nanti makan disiapkan oleh Pak Thohir nanti. Atau kalau misalkan ibu-ibu tidak bisa karena harus masak di dapur, harus dibedakan antara ibadah malam di hari biasa dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Biasa bangun jam 3 untuk masak, yaitu bangunnya jam setengah 3, jam 2. Untuk apa? Baca Quran, sholat apa? Nah, ini memang perbedaan masalah ikhtilaf, masalah fikih. Tapi kita jangan dipusingkan ke masalah itu. Setelah taraweh, ada yang berpendapat silakan sholat tahajud, sholat malam. Kalau berpendapat ibu-ibu, bapak-bapak seperti itu, ada tahajud setelah sholat malam, silakan 2 rakaat untuk memanfaatkan waktu. Tadi dalam rangka peperiheun orang teu bisa iktikaf di masjid siga Rasul nya atuh dimanfaatkeun rumah, musola di rumah untuk memperbanyak ibadah. Itu kalau berpendapat ada tahajud setelah sholat taraweh. Ini masalah ikhtilaf ya. Mohon maaf, saya tidak menjelaskan ini, harus dijelaskan juga supaya kita tahu. Kalau di antara kita ada yang berpendapat tidak ada tahajud setelah sholat taraweh, lebar, bangun juga jam 2, jam 3, atau setengah 4 lah, sampai jam 4. Sholat apa? Ada yang bilang ini sholat mutlak. Ada ulama yang bilang setelah wudhu disebut juga sholat tuhur. Ada yang bilang setelah wudhu disebut juga sholat sukrul wudhu. Dan inilah kebiasaan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal, kata Rasul teh, apa yang kamu lakukan di dunia? Kenapa ya Rasul? Saya mendapati alas kakimu di surga. Luar biasa. Padahal Bilalnya masih hidup, belum meninggal. Tapi alas kakinya, derap langkahnya sudah menunggu di surga. Kata Rasul, apa yang rutin engkau lakukan? Ya Rasul, saya mah, kata Bilal, hanya melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah selesai berwudu. Hayang keneh, kata Bilal teh, sholat di 2 rakaat salam. Hayang keneh 2 rakaat di salam, silahkan. Yang pasti masalah fikih ini, ikhtilaf ini, jangan sampai kita ngedul untuk beribadah, malas untuk beribadah. Jadi ini 10 hari terakhir ibadahnya harus ditingkatkan layaknya kalau kita lomba maraton, semakin mendekati finish semakin kencang larinya, khawatir tidak menjadi juara, khawatir maraton tahun berikutnya atau Ramadan tahun berikutnya tidak kebagian. Karena Ramadan ini amal soleh pahalanya dilipat gandakan. Ramadan selesai sudah gak ada apa-apa.
biasa lagi. Pahala dilipat gandakan. Dalam hadis Bukhari 10 kali lipat. Dalam hadis Ibnu Khuzaimah 70 kali lipat minimal. Salat wajib dilipat gandakan. Salat sunat seperti salat wajib. Dan itu terjadi hanya pada saat bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal, biasa lagi nilainya, biasa lagi pahalanya. Oleh karena itu, mumpung 3 hari lagi kita berada di bulan Ramadan ini, mumpung Allah masih memberikan kesempatan, waktu, umur, hidayah taufik kepada kita, mari kita ngebut. Laksana ngebutnya seorang yang lari maraton ketika menjelang finish. Itu saja hadirin, tidak akan berlama-lama. Sudah 9 menit jam di depan saya tuh. Sengaja oleh Abah, Bapak Ketua DKM, supaya tidak terlalu lama. Itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.